Angka perceraian Kota Probolinggo menurun sepanjang tahun 2020. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Probolinggo, Senin 25 Januari, sepanjang tahun 2020, jumlah total kasus perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Kota Probolinggo sebanyak 585 perkara. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Jumlah perceraian tersebut didominasi perkara cerai istri, gugat suami atau cerai gugat, yaitu sebanyak 395 perkara. Sementara sisanya merupakan perkara cerai suami, talak istri atau cerai talak sebanyak 190 perkara. Sementara jumlah total kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kota Probolinggo tahun 2020 sebanyak 585 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2019 sebanyak 55 perkara, cerai gugat 30 perkara, dan cerai talak 25 perkara. Kemudian perkara yang diputus tahun 2020 sebanyak 539 perkara, cerai gugat 369 perkara, cerai talak 170 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diputus atau sisa perkara pada akhir tahun 2020 sebanyak 20 perkara, cerai gugat 14 perkara, dan cerai talak 6 perkara. Humas Pengadilan Agama Kota Probolinggo, Badrul Jalal SH, MH, menuturkan bahwa angka perceraian di Kota Probolinggo mengalami penurunan sepanjang tahun 2020 dibanding tahun 2019. Hal ini menjadi catatan khusus bagi Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Menurutnya, masyarakat sudah berubah dalam menangani permasalahan keluarga. Kami menyebutnya dengan istilah masyarakat tangguh. Artinya, sudah ada perubahan, namun akan kami review kembali apa penyebab angka penurunan ini, ujarnya. Memang ada penurunan dari 2019 sampai 2021. Awalnya kami menduga bahwasannya ini mungkin karena pandemi ya. Tetapi pandemi kan dimulai bulan awal tahun 2020 atau mungkin masuk ke Indonesia 2020 di bulan Maret atau April. Nah, tetapi setelah kita mereview di tahun 2019 juga ada penurunan. Nah, mungkin faktornya bukan karena pandemi itu. Ya, bukan karena pandemi itu. Bisa saja karena faktor di mana masyarakat ini sudah semakin tangguh gitu ya. Sudah semakin tangguh, artinya beragam cobaan dalam rumah tangga itu bisa dihadapi. Ya, terlepas dari itu betul atau tidak masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Tetapi kesimpulan sementara kita, masyarakat Probolinggo ini bisa dikatakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi cobaan dalam berumah tangga. Ya mungkin karena faktor banyaknya pesantren di sini, peran-peran para kiai atau ulama-ulama serta tokoh-tokoh di masyarakat yang mungkin ikut meredam ketika ada orang yang punya masalah bisa diselesaikan di internal beliau-beliau gitu. Mungkin tentu tidak melupakan peran dari keluarga masing-masing gitu ya, peran masing-masing. Saya kira itu kalau pertanyaannya terkait dengan penurunan perkara. Ya, ekonomi itu kan hanya salah satu faktor saja penyebab terjadinya perceraian. Di luar itu ada KDRT, ada suaminya mabuk, suaminya pergi tanpa pamit selama 2 tahun berturut-turut, suaminya tersangkut pidana di atas 5 tahun yang putusannya atau vonisnya di atas 5 tahun dan macam-macam banyak. Jadi indikasi bahwasannya banyaknya perkara ini diajukan oleh istri tidak semata-mata karena faktor ekonomi. Misalnya KDRT lah ya, KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga itu kan ada 4 macamnya. Yang pertama fisik, psikis, seksual, yang keempat penelantaran. Bisa saja dia ditelantarkan. Seperti yang tadi saya sebut, suaminya pergi tanpa izin, tanpa sepengetahuan istrinya 2 tahun berturut-turut, dia bisa mengajukan. Meskipun awalnya ekonominya baik-baik saja. Misalnya suaminya ternyata punya istri lagi, misalnya kan, pergi meninggalkan dia biasa mengajukan itu, padahal bukan karena faktor ekonomi. Atau misalnya ekonominya baik-baik saja, ternyata suaminya ditangkap polisi karena ada ancaman pidana yang vonisnya 5 tahun ke atas. Itu bisa saja, padahal ekonominya baik-baik saja. Artinya indikator bahwasanya seorang istri mengajukan perceraian di pengadilan agama itu semata-mata bukan karena faktor ekonomi. Mungkin ekonomi salah satu ya, tetapi tidak melulu masalah itu gitu. Saya kira itu. Mas Udi, NTV Kita melaporkan.
NTV.